Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selvia Eka Pramesti dengan NIM 253 akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan non-bank dengan contoh kasus pada asuransi dan pegadaian di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu persentase marhunbi, barang yang dapat dijadikan jaminan atau yang disebut marhun berupa barang kantong seperti perhiasan emas, atau barang gudang seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor, mobil atau sepeda motor. Mobil dengan tahun pembuatan 15 tahun terakhir dan sepeda motor dengan tahun pembuatan 5 tahun terakhir. Penaksiran barang jaminan ini atau yang disebut marhun dilakukan untuk menentukan besaran jumlah marhunbi atau pinjaman yang dapat diambil nasabah sesuai dengan nilai marhun miliknya. Perhitungan penaksiran emas. Untuk menaksir perhiasan emas, patok taksiran Pegadaian Syariah menggunakan standar taksiran logam atau STL yang sudah ditentukan oleh Pegadaian Kantor Pusat, yaitu berdasarkan harga pasar rata-rata 3 bulan. STL yang berlaku saat ini sebesar Rp451.582 dengan karatase emas 24 karat. Setelah diketahui besaran nilai taksiran, kemudian dikalikan dengan persentase marhunbi terhadap taksiran untuk mengetahui besaran nilai pinjaman. Berikut contoh kasus gadai emas di Pegadaian. Bu Romla menggadaikan 1 keping logam mulia miliknya yang akan digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Setelah ditaksir, diketahui berat 5 gram dengan karatase emas 24 karat, berapa nilai taksiran emas tersebut, dan berapa besar pinjaman atau marhunbih maksimal yang dapat diambil oleh Bu Romla. Untuk jawabannya, nilai taksiran sama dengan 24/24 dikali dengan Rp451.582 dikali 5 gram sama dengan Rp2.257.910 termasuk marhunbi golongan B2. Untuk nilai pinjamannya Rp2.257.910 dikali 92% sama dengan Rp2.077.277,2 atau bisa dibulatkan menjadi Rp2.100.000. Jadi untuk nilai taksiran marhun milik Bu Romla adalah sebesar Rp2.257.910 dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Bu Romla ini sebesar Rp2.100.000, yaitu dari 92% dari nilai taksiran, karena besar nilai taksiran marhun tersebut merupakan golongan pinjaman B2. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus gadai kendaraan bermotor di Pegadaian. Pegadaian Syariah menetapkan patok taksiran sebesar 80% dari harga pasar setempat yang berlaku. Berikut rumus untuk menghitung taksiran kendaraan bermotor. Untuk nilai taksirannya 80% dikali HPS yang berlaku. Untuk nilai pinjamannya, nilai taksiran dikali dengan persentase nilai taksiran tersebut. Untuk contohnya, Pak Sukari datang ke Pegadaian Syariah Sidokare untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2012 atas namanya sendiri yang akan digunakan untuk keperluan usaha. Berapa nilai taksiran sepeda motor tersebut dan berapa besar pinjaman atau marhunbih maksimal yang dapat diambil oleh Pak Sukari? Untuk jawabannya, diketahui harga pasar tempat atau HPS-nya 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2012 sebesar Rp12 juta. Maka nilai taksirannya sama dengan 80% dikali Rp12 juta sama dengan Rp9.600.000.
dan termasuk golongan C1. Untuk nilai pinjamannya Rp9.600.000 dikali 92% sama dengan Rp8.800.302 atau bisa dibulatkan Rp8.800.000. Jadi nilai taksiran marhun milik Pak Sukari sebesar Rp9.600.000 dan pinjaman maksimal yang dapat diambil oleh Pak Sukari sebesar Rp8.800.000, yaitu 92% dari nilai taksiran. Karena besar nilai taksiran marhun tersebut merupakan golongan pinjaman C1. Contoh kasus pada perusahaan asuransi. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan produk asuransi kepada sebuah keluarga. Keluarga tersebut berjumlah 3 orang yang bernama Dandi atau disimbolkan dengan X sebagai kepala keluarga berumur 45 tahun. Lalu Melati disimbolkan dengan Y sebagai istri yang berumur 39 tahun dan Yaya disimbolkan dengan Z sebagai anak yang berumur 16 tahun. Perusahaan tersebut menawarkan sebuah produk dengan jangka waktu 25 tahun dan uang santunan sebesar Rp100 juta untuk tiap individu bila terjadi kematian. Tingkat suku bunga disimbolkan dengan I yang digunakan yaitu 6%. Pada kasus ini diasumsikan Dandi meninggal 10 tahun setelah kontrak asuransi dimulai. Ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar Rp100 juta saat Dandi meninggal dunia. Kemudian, pembayaran premi baru akan dimulai. Berdasarkan kasus pertama, didapatkan informasi Dandi meninggal dunia 10 tahun setelah kontrak asuransi dimulai. Usia Dandi 55 tahun, usia Melati 49 tahun, dan anaknya Yaya yang berusia 26 tahun. Jangka waktu asuransi tersisa 15 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 6% dan santunan sebesar Rp100 juta. Premi yang harus dibayarkan ketika Dandi meninggal dunia yaitu untuk penyelesaian kasus asuransi yaitu nilai antusias reversionary diperoleh menggunakan persamaan 11, yaitu nilai anuitas awal berjangka dari SYZ bisa dilihat untuk rumusnya, sehingga didapat nilai anuitas awal berjangka dari Dandi, Melati, dan Yaya adalah sebesar 9,22992. Dan yang kedua, nilai anuitas akhir berjangka dari X, Y, dan Z bisa dilihat untuk rumusnya, sehingga didapat nilai anuitas akhir berjangka dari Dandi, Melati, dan Yaya adalah sebesar 8,51590. Dan yang ketiga, nilai anuitas akhir berjangka dari Y dan Z bisa dilihat untuk rumusnya, sehingga didapat nilai anuitas akhir berjangka dari Melati dan Yaya adalah sebesar 9,34247. Berdasarkan ketiga perhitungan di atas dan menggunakan persamaan 15, maka premi dengan anuitas reversionary diperoleh Rp8.955.387, sehingga didapat nilai premi tahunan berjangka yang harus dibayarkan Melati dan Yaya jika Dandi meninggal dunia adalah sebesar Rp8.955.387.